Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga semua sehat walafiat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pembelajaran kita hari ini ialah senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Submateri kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam, kelas 6 sekolah dasar. Dalam menyebarkan ajaran tauhidnya, mengesahkan Allah, Nabi Isa dibantu oleh muridnya yang disebut sebagai Hawariyun. Dikatakan bahwa jumlah muridnya semuanya ada 12 orang. Ternyata salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot mengkhianati Nabi Isa. Muridnya tersebut memberitahukan keberadaan Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi dan pasukan Romawi yang tidak menyukai Nabi Isa alaihissalam, agar Nabi Isa alaihissalam ini ditangkap untuk dihukum. Ternyata Allah SWT telah memberitahukan kejadian tersebut kepada Nabi Isa alaihissalam melalui para malaikatnya. Maka datanglah 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israil, menemui Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa bahwa ada 4 orang yang hendak menangkapnya. Maka Nabi Isa pun pergi meninggalkan tempat persembunyiannya. Pasukan tersebut sampai di tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Allah merubah wajah Yudas Iskariot ini seperti wajah Nabi Isa. Maka ditangkaplah Yudas Iskariot itu, kemudian disalib di tiang salib. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT ke langit. Sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang Nabi dan Rasul bernama Ahmad. Nabi dan Rasul yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam ialah penutup dari seluruh Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi, satu-satunya Nabi yang belum Allah matikan adalah hanya Nabi Isa alaihissalam saja. Kelak, Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi sebagai tanda-tanda dari datangnya hari kiamat. Maka, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi salah satu pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah SWT dan diberi kitab suci Injil. Dalam menyampaikan ajaran tauhid, beliau mendapat penolakan Bani Israel, tetapi tetap gigih menyampaikannya. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Seperti telah dijelaskan sebelumnya di atas bahwa Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah SWT yang diceritakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 110. Intinya yaitu A. Dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buayan. B. Dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. C. Dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra dengan seizin Allah SWT. Berdasarkan kisah Nabi Isa alaihissalam di atas, marilah kita ambil hikmah dan suri teladan. Yang pertama, kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua dan keluarga, seperti yang dicontohkan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kita harus berani berkata yang benar. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul. Yang keempat, kita meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Yang kelima, kita harus menyembah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Yang keenam, kita yakin bahwa orang yang takwa pasti dilindungi oleh Allah SWT
seperti Nabi Isa alaihissalam yang dikejar-kejar pasukan Romawi untuk disalib, tapi Allah SWT menyelamatkannya. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, silahkan diskusikan kepada saudara ataupun orang tua kalian. Yang pertama, sebutkan 3 mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, ibunda Nabi Isa alaihissalam adalah. Yang ketiga, murid Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat dengan memberitahukan tentara Romawi tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam adalah. Yang keempat, para pengikut Nabi Isa alaihissalam dan juga sahabat-sahabatnya yang sangat setia dalam mendampinginya berdakwah disebut. Selamat mengerjakan, semangat. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menyaksikan pembelajaran selanjutnya. Sebaik-baiknya bekal adalah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.